التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وبالسند متصل الإمام المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع في علومه وبكم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتاح يا عليم افتح أبواب قلوبنا بنور معرفتك وأخرج علينا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الفهم والعلم. وافتح علينا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا ولا سيما جماعة مسجد الكوثر من آفات الدنيا والآخرة. ولا تسلم وتنزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا وفقنا واشف مرضانا وصحح أجسادنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Asrul muslimin wal muslimat rahimahullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu bermuajah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar. Saya doakan semua yang hadir masuk surga. Amin. Badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya saleh, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian-kajian ilmu akhlak dari kitab Risalatul Muawanah. Halaman berapa? 182. Ya. Silakan dibaca. Siapa baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika bil istibra'i min juhdaka min ghairi khurujin ila hadil waswasati wa yahsulu min tanahnuhi wa tadlil zakari wa ibraril ladhi ala isfalihi bi rifqin. Maka mesti kamu istibra' wastanji bil hajari summa bil ma'i fa in kasarta ala ahadihima fal ma'u afdalu wa qaddimil qubula bil ma'i wa akhirihu bil hajar wa qul ba'dal istinja Allahumma hasin farji anil bawahishi wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya, Bapak dan hadirin sekalian, kita simak apa maknanya, seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang barusan kita baca itu memberikan resep, panduan, tuntunan dalam berakhlak. Akhlak yang akan kita bahas adalah akhlak tasawuf atau tasawuf akhlaki. Kalau kita belajar tasawuf, ada tasawuf akhlaki
bisa dekat dengan Allah melalui pendekatan falsafah, filsafat. Tapi ada tasawuf perennial, tasawuf yang menggabungkan sistem teosofi di agama-agama lain jadi satu, dicampur. Nah, apa yang barusan kita baca, tasawuf akhlaki, memberikan resep, panduan. Apa katanya? Fa'alaika, mesti kepada kamu, atau kalau bahasa yang lain, seyogianya Anda, bil istibrak minhu. Istibrak artinya membersihkan, minhu dari air kencing. Maksudnya gini, bapak dan ibu kalau buang air kecil itu ada adabnya, ada tuntunannya, ada panduannya gitu. Kalau sudah selesai dari buang air kecil, jangan langsung bersih-bersih, tapi istibrak dulu. Kalau bahasa yang lain, DM. Gitu. Apa tujuannya? Supaya air seni atau air kencing yang masih ada di saluran itu bisa keluar tuntas. Gunanya apa? Kalau kita istibrak, kita jadi yakin nanti begitu selesai itu kita akan nyaman. Kadang-kadang kalau nggak istibrak, udah wudu, udah mau sholat, kadang-kadang ada yang geleser. Apa ngegeleser? Kayaknya ada yang keluar lagi nih gitu. Karena tidak tuntas. Juhdakan min ghairi khurujin, sekuat tenagamu, usahakan dengan semampu kita. Min ghairi khurujin, dengan tidak keluar ila haddil waswasah, sampai batas was-was atau ragu-ragu. Jadi kalau kita buang air kecil, yakin udah bersih gitu. Begitu sudah DM, sudah istibrak, baru bersihkan dengan air. Wa yahsulu bitanahnu, dan hasil istibrak dengan mendehem. Jadi kalau bapak lewat kamar mandi ada orang dehem, lagi istibrak dia tuh. Wa natrid zakar, dan mengurut-urut zakar, artinya kalau sudah istibrak kemudian dibersihkan. Wa imraril yad ala asfalihi birifqin, dan menjalankan tangan, menggerakkan tangan ke sebelah bawah zakarnya dengan pelan-pelan diurut gitu. Sampai begitu di ngajarin. Ya, artinya ulama-ulama itu begitu peduli kepada kita, mencontoh pada Rasulullah bahwa kalau sudah tuntas yakin baru silakan istinja, cebok gitu. Wastanji bil hajar, dan bersucilah kamu katanya dengan batu. Bapak dan ibu bisa bayangin ini kondisinya zaman dulu di Timur Tengah itu, ya susah air gitu ya. Kalau orang buang air di tanah yang terbuka kayak itu, sebelum buang air Nabi Muhammad biasanya bawa batu untuk membersihkan kotoran. Sekarang gak usah bawa batu, bawa tisu aja deh. Tisu barang berapa lembar, kan ada tisu yang satu kantong tuh. Boleh juga kalau kita bapak ibu bawa tisu basah. Itu gunanya apa? Kalau kita ke toilet, di toilet nggak ada air, nah bisa digunakan dengan tisu basah. Kalau di Eropa misalnya bapak kalau buang air ke toilet nggak ada airnya, nah pakai tisu. Summa katanya kemudian bilma, kemudian dengan air. Pak ini tasorta, maka jika kamu meringkaskan ala ahadihima pada salah satu dari keduanya, fal ma'u afdal, maka memakai air itu lebih utama. Jadi kalau disuruh pilih pakai tisu atau air gitu. Kalau ada dua-duanya bagus.
Sebelum pakai air, pakai tisu dulu. Udah rapi pakai tisu, baru 3 lembar, baru semprot pakai air. Kalau nggak ada tisu, ada air, cukup. Gitu. Waqaddimil kubul fil ma', dan dahulukan kubul itu bagian depan, fil ma', pada bersuci katanya dengan air, wa akhirhu fil hajar, dan akhirkanlah kubul pada katanya bersuci dengan menggunakan batu. Jadi menuntaskannya dengan batu dulu di zaman dulu ya. Jadi kita mesti mengerti bahwa kondisi masa dulu tidak seperti sekarang, ada tisu, ada macam-macam ya. Wakul, diajarin dan bacalah katanya ba'dal istinja, sesudah bersuci. Jadi sudah bersih, disemprot gitu pakai air, udah yakin bersih, baru baca doa Allahumma hassin farji, ya Allah jagalah farjiku, kehormatanku ini katanya, anil fawahis, dari semua kejelekan. Maksudnya jagalah katanya kehormatan saya ini itu dari berbuat zina gitu, dari berbuat gak baik gitu. Peliharalah ya Allah. Wa tahhir qalbi, sucikanlah hatiku minan nifaq, dari perbuatan munafik. Sampai situ ya. Nah, pelajarannya apa nih? Nah, kita lihat. Ya, kita bahas dari sini ya. Ragam tasawuf. Tasawuf ada ragamnya gitu ya. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Tasawuf yang memberikan panduan bagaimana berakhlak baik, berperilaku yang baik. Kedua, tasawuf falsafi. Pendekatannya pendekatan falsafah. Misalnya apa nih tasawuf falsafi? Wahdatul wujud, nah gitu ya. Bagaimana memahami wahdatul wujud gitu ya. Ada tasawuf perennial. Nah, ini menggabungkan sistem teosofi yang ada gitu. Nah, dari 3 ragam tasawuf ini yang sekarang kita sedang bahas yang ini gitu, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki memberikan preskripsi, memberikan resep, pakai bahasa kita ya, resep bagaimana hidup ini dengan perilaku yang baik. Di antara preskripsi atau resep yang diajarkan ketika kita buang air. Bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Baik buang air besar maupun buang air kecil, sebaiknya mengikuti prosedur yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya mengikuti Nabi, cuman dijelaskan secara keilmuan. Kalau kita buang air kecil atau buang besar, gitu, dianjurkan istibro. Gitu. Apa itu istibro? Membebaskan seluruh air seni yang barusan kita lakukan, yang mungkin masih tertahan di jalan. Gitu. Dengan apa caranya? Nah, caranya dengan tanahnu bahasa Indonesia dehem. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang bagus apa dehemnya. Ya dehem lah. Dehem. Tanahnu. Gitu. Tujuannya apa? Kan itu pertanyaannya.
Kenapa mesti DM segala? Tujuannya adalah membangun keyakinan bahwa air seni itu sudah tuntas, gitu. Supaya yakin. Nah, ini tujuannya membangun keyakinan sudah bersih. Tujuannya lagi apa? Supaya pada waktu nanti sholat kita nggak ragu-ragu. Kadang-kadang suka ada tuh, udah rapi wudhu, kayaknya ada yang ngegleser nih, gitu. Ada yang keluar nih, gitu. Kalau mau wudhu lagi, gitu. Apa enggak? Gitu, jadi ngeganggu. Nah, supaya tidak terjadi keraguan itu, maka dianjurkan istibro. Gitu. Istibro itu Rasulullah aja. Kalau yakin, ini akan menghasilkan ibadah yang mantap. Ibadah yang sholatnya mantap dia, gitu. Tinggal fokus Allah aja deh. Gak ada masalah-masalah yang bersifat fisikal, tidak ada masalah yang bersifat badan. Selesai, gitu. Ya Allah aja, Allahu Akbar, gitu. Ini maksudnya gini. Nah, ini yang pertama. Kalau sudah istibro dan sudah yakin bersih, maka resep yang berikutnya, preskripsi itu resep. Kalau sudah istibro, kita diminta nih, habis istibro, doa. Baca doa. Ya, kalau boleh disarankan beli spidol yang segede alaihim. Ada tuh yang gede itu Pak, yang gede gitu, yang bisa isi ulang, ya, isi ulang. Enak ditulisnya tuh, jadi belakang kelihatan. Kapan-kapan. Kenapa doa? Gitu. Disinilah peran agama nih. Peran yang pertama ngajarin istibroh supaya yakin. Peran yang kedua doa. Isi doanya, Allahumma hasin farji. Ya Allah, sucikanlah, jagalah kelaminku ini, gitu. Jagalah kehormatanku ini, katanya. Minal fawahis, dari segala yang fawahis yang keji. Jadi doa itu isinya memohon pada Allah kehormatan kita agar suci dari berbuat maksiat. Jagain ya Allah, jangan sampai kehormatan saya ini dipakai buat hal-hal yang membawa maksiat. Itu. Yang kedua, wa tahhir qalbi. Kalau sudah kehormatan di fisik bersifatnya itu, sucikanlah hatiku. Sucikan hati. Gitu. Dari apa? Dari perbuatan nifaq, munafik. Gitu. Ya. Kalau kehormatan ini suci, ini bersifat fisikal. Yang bersifat fisikal. Kalau suci hati, katanya bersifat spiritual. Bagus banget. Jadi suci hati terpelihara badannya dari berbuat maksiat. Di sini peran agama, ya. Peran Islam di sini istibro dan doa ini. Kenapa sih yang begini-begini pakai diomongin? Gitu. Oh, Islam itu lengkap ya. Dia bukan cuma ngajarin sholat, tapi juga ngajarin soal-soal yang memang dihadapi secara setiap hari. Ini kan kebutuhan manusia nih. Buang air kecil, buang air besar kan kebutuhan. Karena itu disentuh, diajarin sama Nabi. Ini bersifat fisikal, ini bersifat spiritual. Di sini mulianya Islam. Dia tidak ngomong yang fisik saja, tapi juga ngomong yang spiritual, yang hati. Tausiahnya bagus baca. Allahumma tahhir, Allahumma hasin farji minal fawahis.
katanya. Wa tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, jagalah kehormatanku ini dari berbuat yang keji, dan sucikanlah hatiku dari perbuatan nifak atau munafik. Bagus banget. Di sini perannya, di sini agamanya. Kalau orang tidak belajar ilmu akhlak ini, maaf ya, kencing-kencing aja. Malah kadang-kadang nggak cebok ya. Coba. Saya kadang-kadang kalau di jalan begitu tiba-tiba ada mikrolet berhenti di depan saya gitu. Saya pikir mau ngapain nih? Soalnya supirnya turun di samping itu, kencing dia. Itu kencing, langsung jalan lagi. Nggak cebok berarti. Bahaya, kencing nggak cebok bahaya tuh. Cuma bahayanya, Nabi Muhammad pernah dalam satu perjalanan berhenti di satu tempat. Begitu berhenti, Nabi ngambil pelepah kurma, pokok kurma, ditancepin ke tanah. Itu Nabi dengerin. Udah selesai, Nabi tanya, ya Rasul, apa yang barusan Anda lakukan? Kalau bahasa kita, ngapain aja Anda barusan ya Rasul? Kata Nabi, inna hadani yu'adzibani ala dzambin hayyin. Kedua orang yang dikubur sini katanya, itu sekarang sedang diazab di kuburnya karena menganggap enteng dosa. Ditanya, apa dosanya, apa salahnya? Yang satu kata Nabi, tamsyi ala namimah. Kebetulan perempuan, maaf ya Bu, kebetulan aja. Yang satu nih katanya, kata Nabi, waktu hidupnya di dunia kerjanya ngadu domba. Orang dibikin berantem sama dia. Namimah. Yang satu lagi kata Rasulullah, katanya, dia ini katanya kalau habis kencing nggak cebok. Jorse banget tuh orang. Jadi nggak cebok, habis kencing cebok, nggak cebok gitu. Itu sebabnya ngaji gini, belajar ini jadi penting supaya kita selamat di sana. Kan kasihan Pak, itu baru dikubur, belum nanti di akhirat. Kalau kencing nggak cebok, sholatnya pasti ditolak dong. Jadi kemana-mana tuh akibatnya. Makanya supaya ibadahnya ini mantep, ini nih langkah-langkah ini mesti dipenuhin gitu. Gitu. Mudah ya kita bisa niru. Amin. Terus kalau baca doa kalau di kamar mandi, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Allahumma hasil farji, jangan. Ya bisik-bisik aja. Kenapa? Karena menyebut asma Allah di dalam kamar mandi makruh. Jadi ya sir aja, pelan aja. Samping memang bagus, kalau pelan juga etis gitu. Etis itu santun, bagus sekali. Baik, kalau sudah jelas kita lanjut deh. Silakan dibaca lagi. Wa 'alaika bitayammum bi kulli sya'nika ila bi zalatin najasati wa izalatil aqdari wa dukhuli ila al-mawadi'i allati min sya'niha al-istiqdaru fayambagi ayyuf ala dhalika kulluhu bi yasha'u wa idza aqasta fahfid biha sautaka wastur pammaka wa qul alhamdulillahi rabbil alamin wa la tabsut illa an shimalika aw tahta qadamil yusra. Bagus. Baik, sekarang kita lanjutkan. Apa tuntunan akhlak lagi? Wa alaika, dan mesti kepada kamu. Seharusnya Anda, seyogyanya Anda bitayamun, menggunakan sebelah kanan. Maksudnya menggunakan anggota badan
sebelah kanan. Kalau tangan kanan, kalau kaki kanan dulu. Gitu. Fi kulli sya'nika, pada segala urusanmu. Ngambil tangan kanan, ngambil makanan tangan kanan, minum tangan kanan, gitu. Ngambil baju, ngambil pakaian, ngambil apa pakai tangan kanan. Illa, kecuali ada yang tidak boleh pakai tangan kanan. Fi izalatin najasah, pada waktu menghilangkan semua najis. Jadi kalau lagi kalau lagi cebok jangan tangan kanannya. Jelas nggak? Kecuali kalau kidal mesti dilatih dari, makanya hati-hati Pak. Anak-anak itu sebaiknya dari anak-anak udah mulai dilatih. Kalau dia sudah senang pakai tangan kiri, kanan, tangan kanan, makan tangan kanan gitu. Nabi pernah melihat anak angkatnya Nabi, anak tirinya Nabi itu makan pakai tangan kiri. Nabi kasih tahu, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jadi latih. Gitu. Terus ada orang kalau makan di depan Nabi tangan kiri dia. Kata Nabi, makanlah dengan tangan kanan. Apa kata orang? Las setiap, nggak bisa saya tangan kanan gitu. Nabi tahu kalau dia sebetulnya bisa tangan kanan. Cuma dia mau menunjukkan kesombongannya di depan Nabi. Apa kata? Las tatokta, semoga engkau tidak bisa angkat tangan kanannya selama-lamanya. Begitu dia bilang las tatokta, tangannya naik kanan nggak bisa diangkat. Sombong. Jadi artinya apa? Tangan kanan gunakan untuk yang baik-baik gitu. Tangan kiri untuk membersihkan najis. Wa izalatul ikdar atau akdar, dan membuang kotoran. Ya, ngambil buang kotoran misalnya mau buang sesuatu ke dalam sampah, ambil gitu. Buangnya tangan kiri. Wa dukhul ilal mawadi'. Yang ketiga, ketika masuk ke tempat-tempat min syahniha, keadaannya al-istiqdar, dipandang kotor. Masuk kamar mandi, toilet, gitu, WC, tangan kaki kiri. Fayam bagi ayuf ala dzalika kullu bil yasar. Gitu. Maka mesti dilakukan dengan yang demikian itu dengan tangan kiri atau kaki kiri. Tetap ya? Sebetulnya udah tahu lah, tapi nggak apa-apa ya. Ya kita baca lagi untuk lebih meyakinkan bahwa apa yang selama ini kita tahu emang ada dasarnya gitu, ada kitabnya, ada panduannya. Wa idza atasta fakhfid biha, dan apabila kamu bersin, diajari kalau bersin. Pernah bersin nggak? Tidak. Kalau bersin katanya, fakhfid biha sautak, maka rendahkanlah dengannya suaramu gitu. Kalau bersin jangan dikencengin. Paham nggak tuh? Kita tahan dikit kayak gitu. Wah, aduh, di masjid lagi nggak ditutup lagi mulutnya, jelek banget tuh, nggak sopan gitu, tidak berakhlak. Kesian tetangganya nih. Wastur famaka, tutuplah mulutmu katanya. Sambil baca doa nih. Wakul, bacalah alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi kalau bersin, tutup mulutnya, rendahkan suaranya, baca hamdalah. Pertanyaannya, kenapa baca hamdalah? Karena bersin itu nikmat. Kalau orang kepengen bersin nggak jadi, aduh, pegel di sini nih. Nggak jadi, aduh sakit banget, pernah gitu. Jadi kalau bisa bersin tuh alhamdulillah bisa bebas gitu. Bebasnya itu dari potensi penyakit itu mesti disyukuri, bilang alhamdulillah. Walat tafsuk,
Janganlah kamu meludah, coba sampai begini-begini ya. Jangan meludah. Al-busaq illa an shimalik, kecuali ke sebelah kirimu. Kalau terpaksa mesti meludah, buangnya ke kiri. Jadi persoalan, kalau lagi sholat gimana ngeludahnya? Gitu. Itu tadi tuh saya bilang, kalau bapak ibu kemana-mana bawa tisu di barang 5-6 lembar kantongnya. Kalau lagi sholat pengen meludah, misalnya lagi puasa, itu kan kadang-kadang suka ngumpul di air liur itu banyak. Jadi gimana? Gak apa-apa, buang aja sambil ruku gitu. Nah, gitu. Buangnya ke kiri. Kantongnya. Jelas? Kalau jelas. Itu katanya. Sederhana, tapi kalau nggak tahu orang bingung. Au tahta qadamil yusra, atau ke bawah telapak kakimu, kaki kirimu. Ada hadisnya tuh Pak. Ya saya ngajar kitab Sahih Bukhari tempat lain ya. Boleh kalau kita lagi sholat harus buang meludah. Kalau terpaksanya silakan buang ke kaki kiri. Bapak Ibu bayangin zaman Nabi itu sholat lantainya tanah. Masjid Nabawi itu lantainya tanah. Makanya orang sholat pakai sendal gitu. Terus nggak ada atapnya tuh Masjid Nabawi itu. Ini sih alhamdulillah bagus Al-Kausar, lantainya marmer, atasnya ada atapnya, ketutup. Soalnya kalau panas gitu. Waktu itu. Nah, sampai di sini ini ngajarin akhlak lagi. Memang lagi bicara akhlak ya. Baik. Nah, ini bisa dapat ya. Nah, apa yang diajarin gitu, tentang penggunaan tangan dan kaki. Bagaimana menggunakannya? Gitu. Bagaimana mempraktekkan tangan dan kaki itu? Gunakanlah tangan dan kaki sebelah kanan untuk hal-hal yang baik-baik. Yang baik-baik. Makan tangan kanan, gitu, yang baik-baik. Tuh, pakai baju, tangan kanan dulu, gitu, baru tangan kiri. Kalau pakai celana misalnya, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau pakai sendal, kanan dulu, baru kaki kiri, gitu. Kadang-kadang orang seketemunya aja, suka-sukanya, kadang-kadang kanan kiri. Kalau kepengen ngikutin Nabi, bitayamun, kanan dulu baru kiri, gitu. Kanan baru kiri, sepatu kanan dulu baru kiri. Lalu buat apa ke tangan kiri, kaki kiri, gitu? Tetap ada fungsinya, gitu. Nah, yang kiri untuk hal-hal yang kotor. Apa contoh yang kotor nih? Toilet, toilet, WC, kamar mandi. Yang kiri nih katanya gitu. Ini satu. Yang kedua, diajarkan di situ kalau bersin. Bersin itu manusiawi, alamiah. Setiap orang punya kecenderungan bersin. Silakan aja bersin, boleh katanya. Kalau bersin, satu ajarannya apa? Tutup mulut dengan tangan. Yang kedua
kedua, rendahkan suara. Yang ketiga, gitu, bacalah doa. Bagus banget nih menurut saya. Agama yang rinci, teratur, lengkap, Islam. Baca doa. Doanya isinya apa? Hamdalah. Gitu. Kenapa isinya hamdalah? Karena bersin itu nikmat. Katanya bersyukur dong pada Allah. Sampai di situ tuh bagus banget. Yang ketiga, kalau terpaksa harus meludah, kata Nabi, al-busaku ala at-tatiyah, meludah sembarangan di tanah perbuatan jahat. Khotiah itu salah. Kenapa jahat? Satu, tidak etis. Kalau meludah di tanah sembarangan, tidak etis dong. Yang kedua, menimbulkan nuansa jorok. Yang ketiga, kotor lingkungan. Gitu. Beneran nggak? Coba lihat deh. Di sini kelihatan Pak, kalau orang berilmu, punya pengetahuan yang bagus, agama pasti akhlaknya bagus. Gitu. Nggak sembarangan buang ludah. Kalau terpaksa buang ludah, nggak bisa harus buang ludah, gimana? Buanglah ludah ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau terpaksanya nih. Kenapa kiri? Karena di kiri itu banyak syaitan. Jelas? Jelas. Pilihan yang kedua, gitu. Kalau tidak ke sebelah kiri, boleh meludah di bawah telapak kaki kiri. Bawah telapak kaki kiri. Nah, ini zaman Nabi gitu. Zaman sekarang saya merekomen agar kita bawa tisu. Bawa tisu. Yaudah, gini kita sholat nih. Aduh, pengen buang ludah nih, mana nih? Kan begitu kan? Sampai ngumpul tuh ludahnya. Allahu Akbar. Nah, jadi waktu Allahu Akbar udah ngambil ini, ambil Allahu Akbar. Nah, gitu. Jelas? Kenapa? Jangan dibuang ke kiri, tetangga sebelah marah. Bisa diomelin sama tetangga sebelah, kira-kira dong lu. Lu anggap gue orang, bukan orang lu. Domel kita. Jadi jangan sebelah kiri. Kalau ada orang sebelah kiri gimana? Jadi di sini mesti bijaksana. Membaca kitab. Apa-apa kan? Ini bukan najis kan? Makanya jangan selembar. Kalau bisa 2 lembar, 3 lembar. Kalau sapu tangan ya? Boleh, nggak apa-apa. Tangan. Kalau ada itu sapu tangan, boleh sapu tangan. Gitu tutup kantong. Perempuan, ya kalau perempuan, ibu kalau bisa di mukena itu, yang kira-kira bisa ngambil dalam baju. Kalau bisa mukenanya kan bukan ada yang dua lembar ya, selembar dari atas sampai ke bawah sini, selembar lagi dari sini ke bawah. Nah, sehingga waktu rasa-rasa pengen buang ludah nih, gitu, ibu sudah mulai siap-siap. Nah, selipin aja. Kan biasanya kalau yang dari sini ke bawah tuh pakai karet biasanya, jadi pakai karet, jadi gampang.
siap di sini. Jelas ya? Baik. Mungkin mau nanya kali ya, nanya dulu deh. Boleh. Ya ngaji-ngaji gini sederhana tapi perlu juga gitu. Kalau enggak kita nggak punya akhlak. Di luar sholat. Ya. Kalau Bapak mau meludah gitu karena terpaksa harus meludah gitu karena banyak air ludahnya, kan nggak mungkin mau ditelan. Kumpulin dulu biar aja blok. Jorok lagi. Jorok gitu. Nah, gimana? Boleh meludah tadi Pak. Itu disiasati dengan sambil ruku. Allahu Akbar gitu. Jadi tidak membuat gerakan baru gitu sambil ruku gitu sehingga tidak bikin yang baru gitu. Jelas ya? Bisa. Oke, siapa lagi? Ustaz, ya, buang air kecil kan dianjurkan jongkok ya Ustaz. Kalau misalkan yang nggak bisa jongkok itu gimana Ustaz? Kan kebanyakan yang berdiri itu buang air kecilnya Ya. dan kemungkinan besar kan masih nempel najisnya. Ini kalau mengikuti sunnah Rasulullah, buang air kecil itu jongkok. Malah ada yang dikasih duduk, ada tempat duduknya gitu. Ya. Yang bagus duduk atau jongkok. Gimana kalau orang nggak bisa jongkok karena sakit kakinya, dengkulnya misalnya kalau ditekuk sakit gitu. Nah dalam keadaan sakit dia darurat. Nah darurat boleh berdiri selama dia jaga gitu. Jangan sampai air seninya itu kena ke kain, kena ke celana dalam gitu. Jaga. Caranya gimana? Kalau sudah selesai buang air kecil jangan langsung dikancing. Tanah dulu, DM dulu gitu, istibro. Udah istibro, lihat ada yang keluar nggak lagi. Kalau keluar, nah berarti masih ada di jalan gitu. Begitu sudah keluar terakhir ditunggu nggak keluar lagi baru disemprot gitu atau pakai air. Jadi mesti hati-hati memang, nggak boleh sembarangan karena takut kena celana. Masih Ustaz. Ya Pak. Kalau misalnya seperti jongkok, tapi perasaan sekarang banyak toilet laki-laki itu berdiri, Ustaz. Gimana baiknya itu? Ya, begini. Kalau aslinya ngikuti Rasulullah jongkok atau duduk gitu. Nah, di banyak tempat seperti di kantor-kantor atau di ruang-ruang tempat untuk publik seperti di halte atau di samplas bus atau di mana-mana, dia merancang arsitekturnya tidak mengacu pada sistem ajaran Islam gitu. Karenanya tempat toiletnya itu tempat itunya berdiri gitu. Karena memang didesain tidak karena ikut sunnah Rasulullah gitu. Yang bagus satu orang satu kamar. Jadi beberapa rest area di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah mulai ada satu orang satu kamar gitu. Di Mekah misalnya kalau buang air kecil satu kamar, jadi nggak bareng gitu. Karena kalau masuk kamar kecil sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan itu di kamar kecil itu makruh hukumnya. Jadi karena kita nggak punya panduan, orang yang masuk ke kamar kecil nggak punya wawasan tasawuf akhlaki itu, sambil kecil ngobrol dia, ngobrol. Kadang-kadang cuma dibatasi pakai partisi aja tuh, batas aja.
orang masih bisa ngobrol. Gitu. Makruh hukumnya kalau di kamar mandi, di kamar kecil, di toilet ngobrol. Paling ngerokok lah. Seperti nyanyi. Aduh, tempat-tempat itu jangan. Gitu Pak. Ya, selanjutnya Mas, namun kalau seperti kita sekarang di sini kan toilet kita untuk laki kan pada berdiri. Ya. Ada yang modifikasi. Ya kalau darurat emang nggak ada pilihan lain, emang kamar mandi kayak begitu, toiletnya kayak begitu, ya bismillah, diminimalisir supaya tidak melanggar semuanya. Jangan ngobrol, jangan sambil ngerokok, gitu. Tetap istibroh, baca doa tetap itu dulu. Karena nggak mungkin robah nih. Satu kantor tuh sama semua model dari ujung-ujung lantai 1 sampai lantai berapa gitu. Makanya itu tadi arsitek itu mesti juga punya wawasan Islam mestinya. Dengan segala risikonya mesti dihitung. Gitu Pak. Siapa lagi? Mas Hakim ya? Hah? Beser. Ada orang yang kencing terus-terusan, sering, sejam, 2 jam sekali kencing, 2 jam sekali, 2-3 jam sekali kencing misalnya. Nah buat orang seperti itu nggak apa-apa, karena memang mesti kencing ya kencing gitu. Asal tadi pada saat kencing dia mesti jaga jangan sampai air kencingnya itu kena celana, kena kain gitu. Terus bagaimana? Istibro, tetap istibro. Tetap DM gitu. Prosedur tetap dijalankan. Kenapa kok beser kencing dulu? Ya itu karena memang ada persoalan di bidang kesehatan gitu, ya. Kita nggak menafikan bahwa ada orang yang sering kencing nggak apa-apa. Memang sudah begitu, gitu. Udah berobat nggak bisa sembuh juga. 2-3 jam sekali kencing ya sudah bismillah. Asal tadi ketika kencing mesti dijaga. Kadang-kadang yang repot nih belum sampai kamar mandi udah buru keluar gitu. Itu yang mesti diwaspadai, mesti diantisipasi supaya tidak terjadi. Bisa mudah-mudahan lah kita baca doa minta sama Allah supaya sehat. Gitu ya. Bang Ingus. Nah itu kadang tidak selesai satu kali, paling kan 2 kali. Kalau Bapak buang ingus ya diusahakan di tempatnya, di wastafel atau di kulinoir. Yang sholat. Lagi sholat. Kalau lagi sholat, tetap kalau buang ingus, gitu. Bapak kira-kira sudah pengen buang ingus cepet dari sini cepet Pak gitu. Pengen buruan gitu. Nggak apa-apa, lagi sholat tetap aja, jangan dibiarin meler. Apa meler? Kan kayak anak kecil nanti. Jadi begitu mau buang ingus tetap buang aja. Sekali nggak cukup, ambil lagi. Gak apa-apa Pak. Bersin lagi sholat, ya silakan aja, gitu. Nggak batal sholatnya. Nah, terus gimana? Kan gitu. Tadi begitu bersin, sebelum bersin kita sudah siap-siap tuh. Yes, gitu. Wahyu sampai bersin tuh. Buangnya ke kiri Pak, buangnya ke kiri. Pakai tetap. Yang mendengar bersih. Kalau lagi sholat jangan jawab, dan yang tidak harus Pak jawab. Kalau lagi bersin Pak, lagi. Kita yang mendengar kan menjawab dari alhamdulillah. Kalau lagi di luar sholat, iya. Ini lagi sholat nih ceritanya. Yes, nggak usah. Alhamdulillah nggak usah. Ya, mudah-mudahan dimaafkan. Kalau di luar sholat, lagi gini-gini duduk-duduk gini, tiba-tiba tuh, yes, alhamdulillah. Nah yang dengar jawab, ya alhamdulillah. Gitu. Semoga Allah merahmati Anda. Udah didoain sama yang jawab, kita jangan diam aja.
kita nih yang bersin jauh lagi. Yahdikallah, semoga Allah memberi petunjuk pada Anda gitu Pak. Jadi ada saling mendoakan. Yang bersin didoakan, yang oleh orang yang tidak bersin, kemudian setelah doakan dia doakan lagi, doa balik supaya ada keseimbangan. Bagus. Kita nggak lihat yang begini di agama lain. Agama lain jelas. Nah, berapa kali gitu pertanyaannya? Ya, kalau pakai tisu biasa, syaratnya mesti bersih dalam 3 hal: hilang rasanya, hilang rupanya, hilang baunya. Kalau 3 itu terpenuhi, bersih. Kalau masih ada rasanya kok belum bersih, sampai bersih. Sehingga kalau kita membersihkan dengan alat, dengan menggunakan minimal 3 kali. 1 kali bersih, 2 kali, 3 kali enggak. Kalau 3 kali masih berasa belum bersih, 5 kali. 5 kali belum bersih, 7 masih belum bersih, 9. Kalau 9 belum bersih juga, ledes lama-lama. Ya bos kan bisa dikira-kira dong. Habis isunya. Oke ya. Sepele tapi penting. Akhlak namanya kan. Ya saya bangkit. Nanti diajarin nih bagaimana kalau di rumah gitu ya. Kalau di rumah, kalau ada makanan terbuka, gitu. Pintu kalau di rumah kayak apa tuh sebagusnya, sebaiknya pintu rumah tuh sebaiknya tertutup atau terbuka gitu. Diajarin sampai soal gini-gini sederhana. Gitu. Kalau ada makanan, tuh gitu, nggak boleh dibiarkan terbuka gini. Tutup gitu. Setengah ada tuh tuntunannya gitu. Kalau kita keluar malam gitu, kalau mau tidur dan seterusnya ada ajarannya semua. Cuman kalau diterangin sekarang jam 11 baru pulang terus. Baik. Masih ada? Kalau nggak ada kita tutup ya. Jilid 1 ini masih sangat teknis ya, sangat teknis. Nanti kalau jilid kedua, ini kan juz 1 nih, juzul awal. Kalau juz kedua sudah mulai tasawuf yang lebih masuk ke dalam gitu. Sudah lebih menukik. Kalau ini masih yang umum-umum gitu, masih yang hal-hal yang tiap hari kita temuin. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ini dulu misalnya 3 ini dan cukup bagus lah. Al-Fatihah. Yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca doa putranya Pak Hatta itu pergi haji. Saya pernah ketemu ketika saya ngajar di Masjid Bintaro sana, Masjid Raya Bintaro Jaya. Putranya Pak Hatta ada di sana dan kasih tahu sama saya kalau mau pergi haji tanggal 16 atau 18 saya lupa. Jadi kita doain aja. Dan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang belum haji, semoga bisa pergi haji. Amin. Kalau sudah haji, mempertahankan kehajiannya. Kalau tahun ini belum sempat haji, masih bisa ada peluang lain. Bisa puasa Arafah, bisa kemudian korban, bisa tetap masih ada. Dapat pahala lagi. Al-Fatihah.
خاتم النبيين وبحق أم القرآن علمنا القرآن وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم بلغنا وبلغ من معنا من أهل بيتنا وبناتنا وأولادنا وذريتنا وجماعتنا ولا سيما جماعة مسجد الكوثر وبالخصوص Mas Khalid bin Hatta ila Baitil Haram wa ziyarati qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna wa iyyahu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi.